Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Hari ini saya sedang berada dengan seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha. Kalau Banten di Pandeglang Serang mah sudah tidak asing lah. Ya, sudah mengenal beliau. Ya, sosok yang saya kenal selama ini ahli dalam manajemen pengelolaan keuangan perusahaan. Ya, baik usaha yang skala kecil maupun besar. Saya belajar banyak dari beliau tentang bagaimana mengelola manajemen keuangan perusahaan. Tapi kita tidak akan bahas itu pada hari ini, tidak akan bahas terlalu ke sana. Ya, kita akan lebih ke sharing-sharing bagaimana tips berbisnis, tips memulai usaha, terutama untuk teman-teman yang ada keinginan ingin punya atau ingin memulai bisnis. Oke, ya, selamat sore Pak Edi. Sore Kang Adi. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gimana? Ya, jadi teman-teman, ada beberapa yang ingin saya bahas pada hari ini. Kesempatannya jarang nih, karena saya tahu Pak Edi orangnya sibuk banget. Susah ditemui lah kalau lagi bergelut dengan dunia bisnisnya. Ya, kecuali kita tahu jadwal-jadwal santainya beliau hari apa aja bisa ketemu. Ya. Tapi karena super sibuk, jadi harus schedule dulu. Ini juga 3 bulan baru ketemu. Luar biasa. Oke, jadi Pak Hedi ini punya banyak usaha, ya, punya berbagai macam jenis usaha ya. Yang alhamdulillah hebatnya itu jalan semua teman-teman. Nah, hari ini itu yang akan kita gali, ya. Itu yang akan kita telisik, ya, gimana beliau membangun kerajaan bisnis. Jelas kerajaan bisnis. Belum Amin. kerajaan lah. Amin. Membangun bisnisnya Iya. dari yang mulai skala menengah, mikro ya, sampai kelasnya PT. Wah, luar binasa ini. Jangan binasa dong Kang. Ya, jadi saking kerennya gitu. Ya, jadi teman-teman, perkenalkan, ini Pak Hedi apa sih namanya? Nama lengkap saya Hedi Herdianto. Hedi Herdianto. Panggilan biasa Hedi. Panggilan sayang. Panggilan sayang ayah. Panggilan sayang ayah. Ya, jadi teman-teman, perkenalkan, ini Pak Hedi, teman sekaligus mentor saya dalam berbisnis. Ya, salah satu mentor terbaik lah di Pandeglang. Ya. Kita usahanya apa aja sekarang? Alhamdulillah Kang Adi. Sebelumnya makasih banyak ini Kang Adi, saya diberikan kesempatan masuk ke channel YouTube-nya AFH Channel gitu ya, yang sangat luar biasa, sudah puluhan ribu, belasan ribu, udah belasan ribu, udah hampir 15.000 ya sekarang ya. Ya, 15.000. Udah banyak di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe karena banyak memberikan efek positif. Tamu-tamunya yang datang ke channelnya Kang Adi ini masih langsung roket. Meroket tuh gini ya. Mereka kalau naik cuma gini, ini meroket. Gitu. Ya, makasih Kang Adi. Kemudian yang kedua, ya, justru saya banyak belajar juga ke Kang Adi. Jadi saya sama mentor. Jadi Kang Adi ini bersosialisasinya luar biasa, pergaulannya luas, mainnya sama orang-orang sukses, pejabat-pejabat. Mudah-mudahan ketularan kita. Ketularan suksesnya. Amin. Jadi teman-teman, usaha saya itu, saya sebetulnya mulai usaha itu di Pandeglang ya. Di Pandeglang itu baru serius itu di 2012. Saat itu usahanya kafe, cuman yaitu ongkos belajar lah. Ongkos belajar. Kalau sekarang yang jalan ada beberapa. Mungkin teman-teman yang di Pandeglang itu tahu ada Nas Barbershop. Itu salah satu pemiliknya itu saya, karena semua usaha yang saya jalankan itu enggak 100% punya saya. Jadi semacam ini ya, rembugan. Betul. Kolaborasi. Kalau TDA bilang kolaborasi. Emang eranya kolaborasi sekarang. Iya. Jadi memang kalau mau cepat naik itu biasanya barengan ya. Cuma memang tantangannya juga tersendiri. Jadi balik lagi bahwa usaha yang di Pandeglang mungkin tahu Nas Barbershop itu pangkas rambut. Pangkas rambut ada 5 cabang sekarang di Pandeglang. Kemudian juga saya dengan rekan juga buat counter namanya The Banten Store. Kemudian bikin juga server namanya Automatic Reload.
ada lagi CV Orisa Utama Sejahtera. Nah, ini CV Utama Orisa Sejahtera. Ini seragam kebesaran. Iya, ini kesempitan. Kebesaran. Ya, ini salah satu nama usaha ya. Salah satu nama usaha kami. Sama ini juga dengan beberapa kawan. Kemudian kita baru saja membuat PT Nirwana Sukses Sarana. Kemudian kita juga baru coba ikut-ikut nih bisnis milenial nih. Kita baru coba buat channel YouTube Mr.Kuya Gaming. Kenapa sih kok? Apa tadi? Mr.Kuya Gaming. Oke, Mr.Kuya Gaming. Iya, Mr.Kuya Gaming. Kok gaming sih dari bisnis ke gaming? Ya karena ini memanfaatkan ada salah satu kolega gitu ya, mungkin junior saya yang main gamenya. Kebetulan saya hobi juga main game, cuma dia lebih jago dari saya. Dan daripada main game yang gak ngasilin, kita arahkan untuk menjadi sesuatu yang positif. Dan rata-rata kalau di gaming-gaming yang lagi tren sekarang kan kata-katanya nggak agak kasar gitu ya. Nah, kita coba bikin yang unik sedikit lah itu dengan kata-kata yang sopan. Mungkin jadinya panjang tapi paling enggak orang tua nggak takut nonton channel ini. Tiba-tiba ketembak, cuk istighfar. Nah, ya kayak gitu. Jadi ganti gitu katanya, bukan sensor ya. Iya, gitu dia. Nggak boleh di sana nggak ada kata kasar. Betul. Oke, jadi itu usahanya banyak teman-teman ya, dan kerennya itu jalan semua gitu. Tapi ada Nas Barbershop ya, yang buat cukur ya, dari 2013 sampai sekarang. Udah berapa ini? Ada berapa titik? Ada 5 sekarang, ada 5. Di Pandeglang saja. Di Pandeglang saja. Di Pandeglang saja. Nah, jadi itu teman-teman ya usaha-usaha yang dijalankan oleh Pak Hedi. Ya, ada Pangkas rambut, Nas Barbershop, ya, ada counter ya, counter, isi pulsa, kuota, dan juga aksesoris kan? Aksesoris HP ya. Aksesoris HP sama apa? Ininya servernya. Server punya gimana? Bisnis server. Server penyedia ini ya untuk multi chip tuh. Orang yang mau usaha counter ataupun mau jualan pulsa di kantor, di pabrik. Ya pokoknya kalau punya jaringan teman yang luas gitu ya boleh tuh. Jadi kalau kayak saya misalnya mau jualan pulsa, nah belinya ke Pak Hedi gitu. Iya, nanti nomor yang bersangkutan kita aktifkan untuk menjadi agen pulsa multi chip gitu. Sama yang terbaru apa nih? Yang terbaru itu ya PT NSS ini ya, Nirwana Sukses Sarana. Itu apa? Membawanya apa? Itu lebih kepada, kita kan tadi saya udah cerita ya, ada CV Orisa Utama Sejahtera. Itu kan mengeluarkan produk-produk frozen food begitu. Nah, si NSS ini lebih kepada supplier bahan baku. Jadi dia lebih ke B2B-nya. B2B-nya kayak misalkan kita ada produknya pisang coklat, kulit lumpianya itu kita produksi di PT NSS. Dan ini nggak cuma supply ke Orisa aja, dia supply kemana-mana juga. Seperti itu. Jadi lebih kepada B2B-nya. Kalau Orisanya sendiri ada yang B2B, ada yang juga langsung ke konsumen. Begitu. Jadi itu sebagian besar usaha-usaha yang Pak Hedi sekarang jalankan. Ya, betul. Nah, teman-teman, kita akan sedikit nanya nih ke beliau. Siap. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Hedi terkait mungkin bagi kita ya yang mau mulai bisnis, mau mulai usaha, gimana polanya ya teman-teman, karena sekarang dunia entrepreneur itu dunia yang yang punya gengsi sendiri sebenarnya. Kalau dulu mungkin ketika ditanya nggak pernah kepikiran tuh anak-anak dulu, bahkan usia saya dulu ketika sekolah itu nggak pernah kepikiran pengen jadi pedagang atau jadi pengusaha tuh. Kalau nggak jadi polisi, jadi tentara biasanya, atau jadi PNS, jadi pilot. Nggak pernah tuh ada jadi pilot. pilot motor. Ya pokoknya seputar itulah, kalau ditanya apa cita-citanya nggak pernah terpikir. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah jadi tren orang pengen jadi pengusaha, pengen jadi entrepreneur gitu kan, menjalankan bisnis. Kayaknya keren banget, bergengsi lah sekarang. Bahkan anak saya pun kita ditanya sekarang pengen seperti Abi, pengen seperti Umi, apa dagang gitu. Jadi bukan sesuatu yang
apa ya, ibaratnya kecil lah sekarang kan jadi pedagang itu. Mungkin sudah masanya kan Ya, sudah masanya. Iya. Memang kalau ditilik lebih kerennya lagi, Indonesia itu emang kekurangan pengusaha sebenarnya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang sekarang berniat ingin jadi ingin punya usaha, jadi pengusaha atau berdagang, belum terlambat. Ya, Jadi, ya. nah kita akan nanya ke Pak Hedi gimana konsep, gimana pola, gimana tips, trik untuk kita yang mau buka usaha, jadi pengusaha. Nah teman-teman, kita langsung tanya ke Pak Hedi. Pertanyaan pertama, Ya. dulu mengawali usaha bidang apa? Saya itu usaha ya. Saya juga sama Kang Adi ya. Background itu kita dididik untuk sekolah, kemudian kuliah, kemudian dapat pekerjaan yang bagus begitu. Awalnya saya juga sama, pengennya pilot gitu kan. Semua anak ya? pilot pesawat komersil. Pilot pesawat. Komersil ya. Ada ini ada. Iya. Pangkat. Betul. Tapi ternyata kan ya itu dia ya. Ada masa-masanya tahun 2000 berapa itu? 2002 itu kan kita baru aja krisis ya. Artinya saat itu kan pilot banyak yang berhenti ya. Sekarang kita ketemu lagi nih masa itu lagi. Banyak pilot juga yang diberhentikan. Jadi untuk jadi pengusaha, ini kondisi saya itu sebetulnya ya antara kepingin sama kepaksa. Gitu antara kepingin sama lebih banyak kepaksanya nih. Lebih banyak kepaksanya. Tadi kan pertanyaannya usaha apa sih mulainya gitu ya. Agak malu saya nyebutin mulainya karena banyak bangkrutnya di awal tuh. Banyak bangkrutnya di awal. Saya awal itu sebelum di Pandeglang ada usaha juga di Tangerang, tapi kalau di Pandeglang yang pertama itu saya buka kafe. Saya buka kafe setahun. Saya masih kerja saat itu. Jadi setahun disuntik ya, alhamdulillah kita berhasil ditutup. Gitu kan berhasil ditutup. Kebanyakan nyuntik soalnya. Kebanyakan nyuntik. Ngap juga ya. Karena saat itu masih bodoh ya. Saya nggak tahu sampai kapan usaha itu harus dipertahankan. Jadi gitu, sampai kapan sih usaha ini harus dipertahankan? Ternyata ini sedikit masukan ya buat teman-teman yang mulai usaha. Sebenarnya yang harus dipertahankan itu mentalnya, endurance-nya, daya tahan kita. Kalau bisnisnya istilahnya kita udah nggak sanggup nanggung rugi ataupun kita nggak ketemu celahnya sekian bulan, ya itu nggak apa-apa dimatikan. Yang penting kitanya daya tahannya tetap kita mulai lagi yang paling kuat. Betul. Kadang-kadang kita ini kekunci ya, sayang loh, saya udah keluar sekian, mungkin bulan depan kalau disuntik masih bisa, mungkin itu saya sampai setahun gitu terus. Gitu. Ternyata kita harus punya sikap tegas juga terhadap usaha yang kita bangun ya. Awal-awal kita ngerintis kan ada rasa begitu. Tapi semakin kesini saya tahu persis bahwa usaha itu cuma tools saja. Cuma tools. Jadi namanya tools dia harus punya ukuran. Nah ini ukurannya masing-masing pribadi. Artinya kapan ini usaha harus kita pertahankan, kapan ini usaha harus kita stop. Jadi gitu, karena emang biasanya kan kalau untuk yang apalagi belum ada pengalaman ya, belum ada istilahnya baru baru mulai, kadang masih suka bingung tuh, saya harus mulai usaha apa ya, gitu kan? Betul. Apa dulu nih yang cocok, misalnya yang laris, karena kan berpikirnya banyak gitu. Hingga akhirnya ya nggak jadi lagi. Iya, ada yang gitu. Nah, saran dari Pak Hedi itu untuk yang berpikiran seperti itu gimana tuh Pak? Sebenarnya itu simpel, balik lagi ke kita ini sebenarnya kan punya potensi ya. Kita ini punya potensi apa? Kalau misalkan kita orangnya supel ya, kita bisa jadi reseller dulu lah, apapun lah. Kalau kita supel ya, gampang jualan menjadi reseller. Tapi kalau saya itu kebalikan. Saya bukan orang yang supel. Saya lebih cenderung introvert gitu. Jadi saya juga punya potensi. Dengan introvert saya itu senang kepada hitung-hitungan, manajemen keuangan. Jadi di situ saya datangin orang-orang yang punya usaha bagus begitu. Nah, perlu nggak dia kira-kira potensi saya? Jadi saya masuk ke situ. Lebih ke jasa ya? Lebih ke jasa. Perlu nggak saya masuk ke membantuin mereka gitu?
Nah, jadi sesuai potensi kita di awal tuh ya daripada bingung ini, lihat aja potensi kita tuh apa. Kalau pinter jualan ya udah jadi reseller aja dulu. Jual aja, iya, bisa dijual gitu ya. Yang penting harga diri jangan dijual. Nah, itu jangan. Gitu. Kalau pinter masak ya itulah. Oke. Pinter masak ya udah masak buat produk yang bagus. Buat sekarang kan tools untuk jualan udah banyak. Pasang status aja bisa langsung. Kayak saya kan dulu sekarang udah mikir mau jualan, misalnya jualan pulsa, jualan apa ini ya nggak pernah kepikiran tuh, akhirnya jualan kasur gitu kan, akhirnya jualan tikar gitu sekarang ya, furniture. Jadi gitulah gitu yang namanya. Yang jelas sih untuk yang baru mulai hajar aja dulu, yang penting nyaman ya, betul nyaman dan ya jangan berat-berat lah bikinnya gitu, simpel aja gitu. Udah nyebur aja dulu, nyebur aja basah mah masa gitu kan, iya, nggak nikmatin kolam. Nah itu Pak Edi, pasti kan ada tantangannya. Pasti. Dulu Pak Edi sendiri cerita aja. Tantangannya. Oke, tantangan di awal itu ya. Tantangan terberat lah. Tantangan terberat buat saya itu adalah saya nggak tahu ini omset harus di angka berapa supaya usaha ini bertahan. Saya selalu berkaitan sama angka. Karena dulu kan pakai feeling aja. Pokoknya usaha laku. Padahal saya nggak tahu itu usaha harus angkanya berapa, omsetnya gitu ya, untuk menghasilkan untung berapa, supaya istilahnya untuk biaya hidup ini ada gitu loh. Untuk biaya hidup ini ada. Jadi tantangan yang pertama yang berat itu buat saya adalah mencapai omset sesuai yang kita targetkan. Itu aja. Cuma targetnya nggak usah yang tinggi banget, enggak. Artinya misalkan kita jualan, inilah salah satu produk ya, jualan sambal dengan profit misalkan 20% gitu kan, 20%. Kira-kira saya nih harus jual sambal ini sebulan berapa ratus piece gitu, berapa ratus piece. Kalau ini misalkan untungnya 5.000, kemudian saya perlu sebulan itu 2 juta, tinggal dibagi saja 2 juta dibagi 5.000. Berarti kan ketemunya 400 piece. Maka itu yang saya kejar. Nah, inilah tantangan yang pertama itu, yang paling berat itu. Di situ diuji daya tahan kita. Karena kalau udah ketemu titik yang pertama itu, kita nyebutnya itu break even point, bahwa si omset ini dengan untungnya sekian bisa menutupi semua biaya operasional, itu dulu yang dicapai. Jadi tantangan pertama yang buat saya berat itu untuk jualan, karena tadi kan saya bilang ya, saya agak introvert gitu ya. Jadi kalau jualan itu agak berat, muka nih grogi ketemu orang tuh asem gitu loh. Padahal udah expert banget ya, tapi masih grogi. Tapi jualan emang ya gitulah, kelemahan loh. Gitulah, ada kelebihan, ada kelemahan. Betul. Nah, ngomong itu kan dari dalam ya, tantangan pribadi, tantangan dari diri. Iya. Kalau tantangan dari luar? Kalau tantangan dari luar itu posisinya lebih kepada apa ya, kita punya kelebihan daripada kompetitor. Intinya kompetitor lah. Tantangan dari luar itu kompetitor. Karena kalau di awal itu pasti kan kita kepengen ngerebut pasar ya, walaupun sedikit gitu. Maka kita sebagai pemain baru harus punya kelebihan dari kompetitor kita ini apa gitu. Kayak contoh sambal aja ini. Ini harus punya kelebihan dia. Kelebihannya apa? Oh, yang lain daya tahannya berapa lama sih? Terus kalau untuk dia dia tahan, ini harus diapain? Ini udah kita seal pakai plastik di luar, di dalam pakai pakai ini aluminium foil lagi. Ini kan nggak semuanya pakai gini gitu loh. Kemudian ciri khasnya apa di sini? Ini ciri khasnya apa? Kalau lebih ke sambal Sunda, sambal mana? Kebetulan ini lebih cenderung ke Padang ya, sambal Padang. Seperti itu. Jadi ya kalau tantangan dari luar itu kepada kompetitor, lebih beratnya kepada kompetitor. Kita harus punya kelebihan di situ. Itu terkait tantangan. Nah, ini sama sebenarnya tantangan juga. Bagi kita mungkin misalnya yang mau mulai usaha kan pasti ada keinginan ya. Usaha apa yang cocok misalnya. Usaha apa yang saat ini lagi tren misalnya. Nah, ada beberapa teman-teman tuh yang pengen usaha, dia pengen bisnis, tapi pasti lagi-lagi kendalanya modal. Ya. Ini saya yakin kalau model Pak Hedi gini nih, biasanya kan tipe-tipe pejuangnya, tipe-tipe fighter. Jadi selalu berpikir bahwa uang itu bukan hal yang utama. Gitu. Enggak, itu bukan modal nomor satu itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ingin mulai usaha, tapi modalnya minim, bahkan mungkin nyaris tidak ada. Gimana?
Teman-teman saya tahun 2016 gitu saya kan bikin counter ya. Bikin counter itu pure itu dimodalin oleh kawan saya, pemilik The Banten yang asli. The Banten Store itu. Itu awalnya di Serang, milik Kang Hendra, Kang Hendra Permana, itu milik Kang Hendra Permana. Saya kenal beliau lewat komunitas gitu. Nah dari komunitas itu tadi yang saya bilang bahwa kita ini pasti punya kelebihan, kita mesti korek dulu kelebihan kita nih apa. Jadi kalau mau mulai usaha tanpa modal, kita harus tahu dulu kelebihan kita apa. Bisa nggak kelebihan kita ini dijadikan modal, jadi bukan duit jadinya. Jadi kelebihan saya di keuangan segala macam, saya bantu dia di situ, di keuangan, di sistem kita bantu. Kemudian setelah di situ ada efeknya, gitu kan, ada terasa gitu, ada perubahan di sini, maka kan mulai kepercayaan tuh terjalin. Barulah kita mau nggak nih bikin cabang di Pandeglang, nanti biar saya handle. Jadi yang pertama itu kita harus tahu potensi kita apa, pasti punya ya. Cuman kita harus tahu potensi apa. Yang kedua itu jujur. Yang kedua ini jujur ya, harus amanah. Ini yang harus dipertahankan, dua ini. Jadi kalau dua ini udah bisa teman-teman handle, mestinya modal itu bukan menjadi utama. Modal uang ya? Iya, modal uang itu bukan menjadi yang utama ya, modal uang bukan menjadi yang utama. Iya, gitu. Jadi itu teman-teman, karena selama ini kan banyak yang ngeluh lah kalau misalnya selalu berpikiran ketika mau bisnis itu pasti uang, pasti berapa nih modal yang harus dikeluarin gitu. Nyatanya memang ketika saya bertanya ke beberapa orang termasuk mungkin Pak Edi, selalu mulai usaha itu tidak lantas berbicara uang. Betul. Tapi yang paling utama adalah tadi niatnya yang sangat kuat mungkin ya. Betul. Modal yang paling utamanya lagi adalah kejujuran. Betul. Karena modal jujur ini, ya saya sendiri ngerasa lah teman-teman, dari mungkin kejujuran ini saya bisa dipercaya oleh orang. Dari dipercaya oleh orang itu ya akhirnya dipercaya untuk megang bisnis, megang usaha, akhirnya bisa punya bisnis gitu. Jadi sebenarnya bukan materi ya, uang. Ada lagi apalagi kalau zaman sekarang ya, semua kita ini pasti kan punya akses ke internet ya. Mau kita kerja atau enggak, sebagian besar kita pasti punya akses ke internet. Jadi banyak di situ sebenarnya peluang-peluang kalau emang sama sekali nggak punya modal gitu. Terus kita juga belum tahu nih kelebihan kita apa gitu. Yang penting kita punya banyak teman dan kita bisa ngejualin produk orang. Jadi reseller gitu ya? Jadi reseller. Nanti dapat orderan baru kita pesen. Kalau reseller mungkin harus ada modal, ada dropship biasanya. Kalaupun ada beberapa yang tidak menyarankan dropship. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa sistem kayak apa kalau dropship itu disebutnya ya. Jadi pakai jasa fee marketing aja. Saya jualin produk kamu nih, saya dapat berapa dari sini. Itu kan modalnya sebenarnya modal utamanya kepercayaan ya. Kita dipercaya untuk bawa produk dia, produk yang punya produk tersebut kita jualin, tentunya kita kan dapat fee dari situ. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa mulai usaha. Sudah banyak peluang yang kayak gitu tuh banyak. Apalagi sekarang hampir saya rasa ya semua pemilik produk, pemilik usaha hampir semuanya membuka keran untuk silakan jual produk saya, gitu. Silakan bantu jual. Gitu. Betul. Jadi kalau di internet tuh namanya affiliate marketing. Oh iya, itu mungkin itu namanya. Ya. Nggak paham saya di situ. Gitulah. Saya juga paham-pahamin aja dikit. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, sekarang udah ketemu nih caranya gimana, cara memulai usaha, tantangannya apa, pasti seputar itulah tantangannya. Tentu, salah satu penyakit yang sering menjangkiti kita para kaum muda lah, kaum milenial seperti saya gitu, pantas ya masih pantas milenial ya. Tamunya saya soalnya. Jadi tantangan yang biasanya nih penyakit yang datang itu ketika sudah punya usaha, produknya laku, punya duit, ngelola duitnya ini yang jadi penyakit biasanya. Kadang ngerasa punya duit, wah beli ini beli itu beli itu, akhirnya habis gitu kan, modalnya kepake gitu. Nggak muter uangnya gitu. Nah gimana itu menyelesaikan seperti itu? Apa yang harus kita bangun step by stepnya supaya rapih lah gitu. Tadi sempat kita bahas di awal bahwa tantangan yang pertama susah itu mencapai omset untuk nutupin BEP ya. BEP itu apa? Break even point. Jadi berapa omset yang harus dihasilkan untuk menutupi biaya operasionalnya.
Nah, kalau itu udah kesampaian, mulailah kita ngumpulin untung bersihnya, istilahnya. Ya untuk kita sendiri lah gitu. Kalau tadi untuk menjalankan usaha perlu 2 juta, tinggal kita tambahin omset lagi supaya jadi 5 juta. Artinya kita punya kelebihan 3 juta. Nah, yang sering miss sama teman-teman yang masih muda nih, mereka kurang care. Kurang care dengan angka-angka uang itu ya. Jadi ngerasa jualan bagus, duit ada. Mulailah dia nggak tahu bedain mana duit yang bisa istilahnya dia pakai dengan bebas, mana yang mestinya ini dia keep untuk pembangunan bisnisnya. Artinya ketika dia nggak bisa bedain, semua uang itu dia pakai untuk keperluan dia. Baik dia istilahnya menuhin hobinya, gitu kan. Banyak kok teman-teman saya yang ya istilahnya over gitu ya. Ada beberapa lah, nggak banyak sih. Ada beberapa temen yang over gitu, dia nggak bisa bedain yang tadi saya bilang bahwa ini uang yang bebas dipakai, ini uang yang harus dipertahankan untuk mengembangkan bisnis. Artinya dia mulai ngerasa uangnya cukup, dia mulai ke hobinya, apakah itu di otomotif atau di pergaulan begitu. Ujung-ujungnya nggak sadar ternyata yang dia pakai adalah uang modalnya. Atau malah karena usahanya masih ngontrak, nggak sadar begitu jatuh tempo kontrakan uangnya nggak ada. Nah itu jadi harus bisa dibedain dulu. Jadi mulai apa dari sedini mungkin memisahkan nih. Betul. Misalkan ini uang, ketika dapat uang berapapun sebenarnya kan. Betul. Kadang kan penyakitnya tuh karena ngerasa masih kecil lah, cuma 5.000, juga ganti misalnya. Data nggak gitu ya. Jadi harus dari sekecil apapun, seberapapun gitu. Kita. Udah mulai dipisahkan tuh. Misalnya tentu walaupun 1.000 perak misalnya, udah pisahin misalkan itu. Jadi gitu teman-teman. Poin yang di pembicaraan kita ini bagaimana mengelola ketika kita sudah punya pemasukan sekecil apapun. Saya pribadi pun, Kang Adi ya, saya pribadi bahwa penyakit itu masih menggerogoti gitu kan. Makanya kadang-kadang saya sendiri tidak percaya sama saya sendiri karena jadi lucu ya, saya nggak percaya sama diri saya sendiri gitu. Padahal investor percaya ke saya. Kadang-kadang ada posisi kita ini ngerasa uang ada gitu, kita ambil. Padahal kita tahu itu ada bedanya. Cuman karena kebutuhan kita paksa ngambil. Ibaratnya ada pepatah bilang kalau orang tenggelam jangan kata kayu yang ngambang, jerami ngambang pun tetap dirambet gitu. Akhirnya kalau kita posisinya kayak gitu ya, agak susah kita disiplin untuk masalah keuangan, maka keuangan itu harus dioper ke orang. Jadi mempercayakan ke orang buat betul. Tapi di bawah pengawasan kita. Begitu. Yang penting kita tuh nggak bisa sembarangan ngambil uang lagi. Kita pun udah set gitu ya bahwa orang yang kita titipin untuk mengelola ini untuk jadi rem buat kita gitu. Nah, itu yang saya lakukan di sini, itu yang saya lakukan. Jadi di semua usaha saya tadi rekening perusahaan udah istilahnya udah nggak saya yang pegang. Cuma saya yang kontrol itu saya. Seperti itu. Tetap di bawah pengawasan ya. Iya. Nah, gitu teman-teman ya. Kita obrolan sore hari ini. Jam berapa sekarang? Ada jam 5 ya? Nah, teman-teman, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngomong-ngomong, ini kita ada sponsor. Ini produk WNI ya? Ya, ini baru. Sambal jengkol Moristo. Iya, ini nih. Ini kalau yang mau pesan gimana Pak Edi? Kalau yang pesan mungkin nanti Kang Adi bisa bantu tayangin itu ya. Siap. Jadi ini produknya apa aja Pak Edi? Ya kalau sambal ada 7 varian rasa, kemudian 7 varian. Ada yang merah, ada yang hijau, jadi total ada 14 rasa. Selain sambal? Selain sambal, kalau untuk yang ke end user ya, ke end user ini selain sambal kita ada dimsum, ada fish chop, kemudian juga cireng isi ataupun rujak cireng kita ada. Nah itu juga sebenarnya peluang usaha juga buat teman-teman. Membuka ini ya buat yang teman-teman mau ikut jualin gitu. Oh iya, nanti saya titip video iklan. Jadi ini teman-teman ada apa aja produk PT Nirwana Sukses Bersama ya? Nirwana Sukses Sarana. Oh sukses saya. Aduh, agak kacamata nih. PT Nirwana Sukses Sarana. Ya, terima kasih. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya ya. Disponsori oleh Sambal Jengkol Moristo. Saya belum nyobain, ntar kita cobain. Kita
kita unboxing secara khusus. Nyonya Kang Adi kan senang pedas ya. Nanti kita Hidup kita udah terlalu pedas. hidupnya manis, kasih yang pedas lagi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar selalu update videonya. Terima kasih. Saya Adi Fikri Rumedi bareng Pak Edi ya. Doakan mudah-mudahan usahanya terus berkembang, terus memberikan manfaat buat banyak orang. Ya, teman-teman yang mau buka usaha, yang mau bisnis, lakukan dari sekarang. Jangan nanti-nanti lagi. Ya, lakukan dari sekarang. Terima kasih. Saya Adi Fikri Rumedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.